Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga pada semangat dan sehat semua ya. Betul banget tuh. Welcome back to Around Binosian Talk. ABT, Aubin, Bilkis, tayang kembali. seru. Nah, seperti smart viewers tahu, di podcast ini kita akan membahas banyak cerita menarik dari Binosian yang inspiratif. Yes, betul banget tuh Kis. Pokoknya kita akan kulik-kulik nih mengenai pengalaman mahasiswa, kegiatan-kegiatan unik. Pokoknya banyak banget hal-hal keren yang akan kita kupas tuntas di podcast ini. Bener banget. Untuk smart viewers yang belum nonton episode 1 nih, bisa langsung ditonton ya. Yes, betul banget. Langsung aja dicek kali ya. Karena sayang banget kalau ketinggalan ya Aubin ya. Iya dong, pastinya. Nah, di episode kedua nih, kita bakalan kedatangan someone yang spesial banget. Someone yang spesial nih Aubin. Spesial, boleh dong di-spill Kis, spesialnya tuh gimana? Nah, kita kan kedatangan mahasiswi psikologi yang ikut lomba-lomba. Oh my god, lomba-lomba. Iya, ikut mentoring. Pokoknya sampai jadi duta bahasa. Kalau bisa dibilang ini mah paket komplit. Iya, bener banget. Benar-benar paket komplit. Aku langsung gak sabar sih. Aku sih dari tadi gak sabar banget. Iya kan, langsung aja kita panggil kali ya. Hai, halo Kak Griselin. Halo, hai smart viewers. Halo Kak Grace. Halo. Selamat datang Terima di Around kasih. Binosian Talk. Gimana seru kan? Seru banget, openingnya aja sudah Semangat ya. Iya, benar. By the way, ini kenapa pada pakai baju SMA ya? Nah, kasih tahu tuh. Kasih tahu ya. Kak Grace nih mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Mau tahu banget. Mau tahu banget ya. Banyak ya mau Banyak. taunya. Nah, jadi kita memakai baju SMA ini Hmm. sebagai apa ya? Representasi dari anak-anak SMA yang penuh dengan Benar. pertanyaan, Kak. Setuju tuh, karena kan biasanya anak-anak SMA nih udah mau masuk kuliah, dia banyak pertanyaan mengenai perkuliahan kan. Pengen tahu banyak ya biasanya ya. Jadi kita pakai baju SMA. Betul. Berarti ala-ala POV anak SMA. Iya, anak Benar. SMA bener Kak Grace. Boleh dong Kak perkenalkan nama, jurusan dan sekarang semester berapa di Binus? Oke, halo semuanya. Aku Gracelyn Presia atau dipanggil Grace boleh, Gracelyn boleh. Aku jurusan psikologi sekarang semester 4. Wow, Semester semester 4. Berarti bentar lagi magang. Apa masih lama, Kak? Semester 6 Oh, semester magang. 6. Iya. Berarti setahun lagi Setahun magang. lagi magang. Oke. Nah, aku sering dengar kalau Kak Gracelyn ini ikut banyak kegiatan. Benar gak sih? Iya. Iya, benar dong ya. Boleh dong Kak diceritain satu-satu kegiatan apa aja tuh yang Kak Gracelyn ikutin? Oke, mungkin aku kayak fun fact dulu ya. Semester boleh. 1 itu sebenarnya aku kupu-kupu. Jadi aku kuliah pulang. Serius? Iya, karena aku dengar orang bilang kuliah itu bakal sibuk segala macem. Akhirnya aku memutuskan untuk semester 1 aku gak mau ikut apa-apa. Sibuk pokoknya, pengen istirahat Masih semester 1 santai-santai dulu Bener ya. banget. Aku tolak kayak temen aku ikut panitia UKM apa. Aku gak mau. Gak mau skip dulu. Menolak. Nah, akhirnya di akhir semester 1 aku baru tuh diajak teman aku kayak ikut lomba ini tuh bisnis proposal. Bisnis proposal. Wow, itu ngapain aja tuh Iya. Kak lombanya? Bisnis proposal simpelnya kayak kita buat ide bisnis. Waktu itu temanya fashion. Wow. Fashion, Jadi iya. bisnis bergerak di bidang fashion gitu ya. Benar, tapi harus ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan. Wow. Iya. Terus Kami Kak? buat ide-idenya, terus ada seleksi proposal. Kalau udah bagus proposalnya masuk 10 besar atau 5 besar aku lupa. Masuk 10 besar. Oh, wow. Langsung menang dong berarti. Belum. Masih ada lanjutannya. 5, terus habis itu Presentasi baru itu dapat 3 besar dan kalau kelompok aku juara favorit. juara favorit itu pertama kali ikut lomba tuh Kak. Iya, di Binus itu pertama kali. Itu pertama kali dan Langsung juara dapet favorit. juara. Keren banget sih. Betul. Iya, habis itu dari bisnis proposal akhirnya semester 3-an kalau gak salah aku diajak cutting aku ikut lomba debat psikologi. Debat psikologi. Berarti Iya. sesuai sama jurusan ya. Bener, dan karena aku udah suka debat dari dulu sebenarnya dari SMA, Oh, akhirnya aku wow. terima-terima aja tuh. Puji Tuhannya itu menang dan menang. keterusan deh sama depan. Ketagihan ya. Ketagihan, Ikut mau lomba juga. ketagihan keren banget. Mau juga ketagihan lomba. Bener.
Iya, kalau yang sekarang aku lagi sibuk ini ikut pemilihan duta bahasa tingkat provinsi DKI Jakarta. Tingkat provinsi, duta tingkat bahasa. provinsi. Keren banget sih. Aku mau tahu dong Kak, tolong jelasin duta bahasa itu apa dan gimana Kakak bisa menjadi duta bahasa. Apalagi sekarang lagi seleksi tingkat provinsi kan Kak ya. Berarti sebelum Penasaran. tingkat provinsi ada tingkat Apa tuh? kabupaten. Kalau kalau sebelum provinsi di BINUS sendiri adain pemilihan dubas. Ada pemilihan dubas dulu. Iya, jadi Seleksi dulu ya. benar, aku ikut yang dari BINUS dulu nih, dari semua BINUS Bekasi, Kemanggisan, Jakarta, Alsut, Bandung, Semarang itu dikumpulin. Di situ masuk final atau masuk semifinal baru dilempar ke provinsi. Oh, emang Dikasih. rumit ya seleksinya. Iya, seleksinya panjang dan Kak Grace berhasil melewati loh. Betul. Keren Dari banget. semua region kan berarti ya duta bahasa itu. Iya, dari semua Seleksinya. region BINUS. Oh, dari semua Iya. region Nah, aku mau BINUS. tahu dong Kak untuk duta bahasa sendiri itu apa sih Kak? Iya, kayak ngapain aja gitu. Oke, jadi duta bahasa itu simple, dua kata ya Kak, duta dan bahasa. Nah, jadi kita menjadi duta untuk menanggulangi isu-isu kebahasaan. Simpelnya kalau dalam bahasa ini ada namanya trigatra bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Nah, itu tuh yang digaungkan oleh duta bahasa. Oh, jelas banget Jelas ya. banget. Bener-bener nambah ilmu banget ya. Benar. Oke, berarti selama mengikuti duta bahasa ini pasti ada tantangan dong ya Kak Grace. Nah, tantangan apa sih yang Kak Grace alamin ketika mengikuti duta bahasa Kak? Nah, kalau duta bahasa ini jujur aku kuliah baru tahu tuh ada duta bahasa di BINUS dari Iya, BINUS. benar-benar. Jadi itu pertama kali aku tahu dan aku kayak kalian juga tuh. Aku langsung riset duta Apa bahasa. ini gitu ya? Iya, Apa nih duta ini? bahasa? Kenapa tiba-tiba ada Ada duta duta bahasa gitu. Itu tantangannya aku riset, aku juga stalk Instagram BINUS CBDC kalau gak salah. Iya, Untuk CBDC. lihat pemenang-pemenang peserta sebelumnya ngapain aja sih kegiatannya. Mm-mm. Terus yang lumayan menantang itu menurut aku ketika aku harus riset masalah isu-isu kebahasaan di Indonesia. Wow. Karena duta bahasa ini diberi tanggung jawab ya untuk membuat program menanggulangi atau melestarikan bahasa-bahasa itu yang di Indonesia. Iya, yang nomor satunya itu ya Kak. Benar, boleh tentang bahasa gaul atau bahasa Oh. prokem Pokoknya namanya. apa aja boleh, yang penting bahasa gitu ya. Iya. Dan bikin programnya. Prokem itu apa Kak? Prokem itu bahasa gaul. Oh, bahasa gaul. iya. Oh, nama lain bahasa gaul. Nama lain bahasa istilahnya kayak bakunya gitu Iya, ya. Di sini aja aku baru tahu loh bahasa gaul artinya prokem. Ini Oke. knowledge kita bener-bener nambah banget padahal baru awal ya. Benar. Prokem ya, bahasa Prokem, gaul. bahasa gaul. Kalau untuk bahasa yang brain rot gitu, prokem juga apa enggak maksudnya? Itu bahasa Gen Alpha. Gen Alpha, Gen iya. Alpha. Itu bukan prokem, Bukan prokem ya. jatuhnya. Aduh, kurang tahu ya. Kenapa? Oh, berarti itu jadi next research buat duta bahasa ya, Kak? Boleh. Oke nih, Kakak. Kan duta bahasa dari tantangan tersendiri itu, aku mau tahu dong, Kak, duta bahasa ini benefitnya apa dan kenapa Kakak tertarik untuk menjadi duta bahasa gitu. Oke, sebenarnya aku dari dulu aku anaknya emang suka kayak hal-hal yang berbau literasi, nulis cerita, nulis cerpen, novel, baca, mendongeng gitu-gitu aku suka. Jadi menurutku duta bahasa ini sejalan sama ini iya aku. sih benar-benar. Jadi Iya. Sama-sama senang. pas ya gitu yang Bener. dipelajari, yang diikuti sesuai dengan keminatan masing-masing. Betul. Iya. Keren sih. Nah, terus Kak, Terus benefitnya kalau yang dari waktu itu di BINUS kan ada di posternya tuh hadiahnya totalnya berapa juta gitu. oh Itu my kan god, menarik iya juga sih, ya. menarik banget sih Apalagi itu buat ya. mahasiswa ya. Benar. Selain itu Langsung melek gitu. wih, hijau mata. Bercanda. Langsung beremot ya. Iya, dari situ. Terus bagus juga buat CV, pengalaman, benar, koneksi. benar. Oke lah. Iya, Kayak benar. nambah pengalaman itu Iya. sih ya yang jadi highlight pentingnya. Betul. Nah, dengar-dengar kalau Kak Grace ini jadi duta bahasa favorit. Oh, tadi lomba juara favorit. Sekarang duta juara bahasa Sekarang favorit. juara duta bahasa favorit. Mantap banget. Nah, itu ceritanya tuh gimana tuh, Kak? Oke, jadi duta bahasa ini ada banyak seleksinya. Yang pertama itu seleksi administrasi. Administrasi lewat itu 40 besar kalau gak salah. Oke. Itu semifinalis. Oh, itu semifinalis. Semifinalis Iya. dulu. Semifinalis ini diseleksi lagi, ada wawancara kebahasaan dan Iya. kepribadian. Wow. Lalu tes UKBI. UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia.
Itu kayak Panjang. IELTS-nya Indonesia. IELTS-nya. IELTS tapi TOEFL versi di bahasa Indonesia Indonesia gitu gitu ya. Bener, versi Indonesia, Indonesia. oke. UKBI udah, baru nanti diumumin tuh 20 besar Wow. masuk finalis. Keren banget. 20 Itu besar atau berapa gitu aku. sebinus atau lebih besar lagi lingkupnya? Ini baru yang dari BINUS. Oh, baru yang dari BINUS. Iya, Wow, ini itu yang keren banget BINUS sih. adain. Hmm. Di finalis ini wawancaranya 4 kali. Yang pertama kayak kepribadian, terus wawancara apa lagi ya? Krida, ada presentasi Krida. Krida itu kayak program kerja kalau jadi duta bahasa. Yang kakak oke. bikin. Benar. Iya. Lalu wawancara kebahasaan itu kayak pengetahuan tentang bahasa, isu-isu. Iya, Pakai iya. bahasa daerah, Oh, pakai bahasa serius? asing. Serius? Iya. Kalau itu Kak Grace pakai bahasa daerah apa tuh, Kak? aku pakai bahasa Teochew, itu Teochew. apa ya? Bahasa Cina Oh, gitu. Indonesia gitu. Tapi Cinanya sebelumnya Indonesia. emang udah bisa atau Bisa. baru belajar setelah ikut duta bahasa? Udah bisa karena Oh, aku udah di rumah bisa. ngomongnya itu. Oh, gitu. Berarti kebetulan ya. Iya, untungnya aku bisa. Melestarikan bahasa daerah ya di rumah. Betul. Bener. Terus yang terakhir ada ini, penampilan minat bakat. Penampilan minat bakat. Hmm. Kayak talent show gitu dong, Kak? Iya, mirip. Boleh nyanyi, baca Boleh puisi. apapun. Lucu banget. Kalau Kakak Kak Grace apa tuh? Waktu itu aku ini monolog Batu Menangis. Oh, Batu Menangis. Iya. Menarik. Pengen nonton, gak ada recording. Nggak ada recordingnya. Aduh, Boleh sayang dicoba kali. banget. Soalnya menarik banget ya. Mau nonton. Iya, nah si pemenang favorit ini kriterianya dari itu, dari minat bakat dan dari jumlah likes atau likes dan komentar di Instagram. Jadi waktu itu foto kami finalisnya Iya. 20 besar di post di Nah, Instagram. itu kebut-kebutan tuh ya. Bener, 20% itu diambil dari jumlah likes, 80%-nya dari nilai bakat minat. Jadi emang 80-20% ya. Iya. Keren banget sih. Dan itu kakak lolos ke berapa tuh? Kan dari 20. 20 finalis, aku lolos ke 10 besar. 10 besar langsung 10 besar. Setengahnya dibabat habis oleh Kak Grace. Terus jadi duta bahasa favorit itu gimana, Kak? Duta udah sih. Oh, udah gitu gitu ya. ya. Yang dari 20 ke 10 itu udah termasuk ke favorit ya, Kak? Oh, belum. 10 besar belum. ini kan 5 cewek, 5 cowok. Nah, dari 5 ini dipilih 2 pasang yang terbaik. Ya 2 pasang yang terbaik dan sepasang yang favorit. Aku gak masuk yang 2 pasang terbaik, tapi aku masuk ke kategori favorit. Asik. Keren Congratulations, banget. Kak Terima Grace. kasih. Keren banget. Ya, Ini kan kakak ikut seleksi, ikut duta bahasa, ikut lomba-lomba. Nah, itu kakak sebelum ngelakuin itu nyiapin apa aja sebelum lomba maupun seleksinya? Waktu seleksi duta bahasa ya berarti ini. Nah, kalau duta bahasa ini jujur itu tadi aku riset tentang isu-isu kebahasaan di Indonesia apa aja. Waktu itu aku ambilnya menurunnya komunikasi yang santun gitu. Ada komunikasi kurang santun dalam ini sehari-hari. Benar. Terus angka literasi yang kurang di Indonesia. Itu juga benar banget sih. Nah, Gawat. nah, riset aku ini dibantu sama dosen aku namanya Kak Budi. Ini dari Kak jurusan Budi. psikologi. Dari jurusan psikologi. Keren Iya, banget. aku dibantu banget sih kayak oke, programnya datanya aku dikasih kayak kayaknya kamu bisa ambil program ini Iya. dibantuin lah gitu, yang ini datanya kurang atau apa gitu. Dibantu dan dibimbing ya, Kak. Bener. Bener-bener dibimbing ya. Berarti kalau misalnya lihat-lihat nih dari duta bahasa, terus juga ikut lomba debat, itu menurut Kak Grace bisa ngasah public speaking atau enggak tuh, Kak? Bisa banget, terutama yang duta bahasa. Karena yang duta bahasa itu kita itu ditanyanya langsung spontan. Jadi kayak refleks gitu ya jawabnya ya. Iya, jawabannya harus langsung spontan dan harus atur waktu 2 menit waktu itu dikasih. Dikasih waktu 2 menit gitu Ya, ya untuk ngatur bahasa. Bisa mengatur jawaban kita gitu Oh, ya. bukan. Jadi ditanya langsung dijawab tapi dalam waktu 2 menit. Oh, Jadi ngomongnya 2 menit. Oh my god. Kirain 2 Berarti menit kayak itu ada waktu untuk berpikir, nggak ada ya? benar-benar spontan gitu ya. Iya, Keren bener. banget. Mau tau dong Kak tantangan terbesarnya kayak gitu, pernah gak sih Kak kayak ngeblank gitu, apalagi cuma dikasih waktu 2 menit gitu iya kan? bener. Ngeblank mungkin gak terlalu kelihatan ya. Mungkin ada ngeblank tapi bisa langsung cepet. Yang kerasa banget tuh waktu aku finalis di Kemanggisan di auditoriumnya, di depan panggung sana, selain panggungnya dingin, aku kayak tiba-tiba grogi, kayak tremor gitu. Itu sih. Wajar sih. Nah, itu cara Kakak overcome-nya gimana? Ya,
ngomong aja, ngomong hantam aja. Hantam aja. ya. Iya. Relax gitu mungkin ya, kayak ya udah go with the flow aja kali ya. Iya, benar. Udah di depan ya, apalagi yang bisa Mau gimana dilakuin lagi kan. gitu Iya. kan. Sih, Iya benar-benar. benar. Jadi dari preparationnya aja dimantepin gitu. Iya, Benar. keren banget. Keren. Nah, kalau dari Kak Grace sendiri pernah nggak sih Kak bawa nama BINUS nih, atau mungkin BINUS Bekasi ya, di mana Kak Grace berkuliah, untuk ikut ajang kompetisi besar atau mungkin ajang nasional, itu Kak Grace pernah nggak tuh Kak? Kalau aku sendiri aku selalu bawa nama BINUS. Ih, keren Dan banget. karena emang didaftarin dari BINUS juga. Iya, langsung ya, Iya. disediakan gitu ya. BINUS tuh baik teman-teman. Dia kayak uang daftar lomba itu kalian tahu gak berapa? Berapa? 750.000 satu tim. Terus Iya, hampir sejuta kan? ya hampir sejuta. Itu lumayan banget sih. Iya, itu dibayarin BINUS. Terus kami Serius? dibimbing apa-apa. Jadi emang selalu bawa nama BINUS juga, ah. pakai almet segala Hmm. macam kan. Bener-bener ditemenin gitu ya, Iya. disediakan ya. Dikasih Iya. wadahnya dari BINUS. Benar-benar. Iya, mantap. Keren. Keren banget. Nah, aku mau tahu nih kan dari BINUS nih kakak kan berarti ngikut mentoring. Itu gimana kakak tahu dan gimana kakak bisa jadi mentor? Oh, kalau mentor ini ada 2 jenis. Yang pertama yang beasiswa dan yang gak beasiswa. Wow. Kalau beasiswa itu IPK-nya harus di atas 3,5. Yang non beasiswa 3 aja, gak 3 apa-apa. aja. Waktu itu aku dapat info ini, sebenarnya aku udah stalk Instagram ASD dari semester 1. Satu. Iya, Oke, tapi di saat lagi pengen santai-santai itu ya. benar. Karena waktu FYP, waktu kita ospek ya bahasa ininya, tuh dikenalin, kalian bisa ngajar loh. Dan aku suka ngajar. Ngajar Pas banget sebenarnya wadahnya ya. Iya, aku mau cari yang ngajar-ngajar gitu. Ternyata itu bolehnya semester 3. Oh ya Oh, udah. nanti dulu deh gitu. Semester 1 Iya. semester 2 ngajar IPK-nya. Boleh. Iya. Benar untuk bisa dapat Iya, betul. itunya ya, Biar survive dulu lah ya yang penting. Iya. Berarti kakak ngambilnya yang beasiswa apa non beasiswa? Nah, iya yang waktu semester 3 ini aku dapat email dari BINUS katanya aku eligible buat beasiswa. Dari situ aku keren. daftar deh. Alhamdulillah. Berarti emang dari BINUSnya juga ngasih tahu gitu ya kak kalau eligible memberikan beasiswa. info gitu ya. Benar-benar. Nah, kalau misalnya dari benefit mentoring sendiri nih yang Kak Grace rasain, atau mungkin apa gitu benefit mentoring yang emang kakak dapetin gitu, apakah worth it nih mengikuti mentoring dengan benefit-benefitnya? Boleh di-spill Kak. Ini worth it banget sih guys. Wow. Karena dapat potongan SKS 16 SKS. 16 SKS. Itu dipotong. Dipotong. Iya, jadi gak usah bayar 16 SKS itu. Terus mentor itu dapat jersey-nya, jersey atau jaket gitu kan. Jersey Iya. Jadi pride ya, bangga gitu ya ketika Bener. menggunakan jaket itu ya. Terus jadi ada identitasnya kan, ada dikasih lanyard sama juga dapet. pin juga. Banyak ya. lucu. Tertarik gak Grace? Aku sih kalau tertarik. Kak Grace mah tertarik. Kak Grace Aku sih tertarik banget. Iya, Keren selain banget. itu juga dikasih ini surat rekomendasi kalau misalnya kita mau kerja gitu kan. Oh serius? Iya. Itu penting banget sih pasti ya. Penting kan. Itu dapat tuh ketika kita daftar mentoring, otomatis akan diberikan surat rekomendasi itu. Iya, kalau kita udah keterima di mentoring, terus kita mau kerja atau magang, kita bisa minta tolong untuk Iya. dibikinkan surat rekomendasi itu ya. Bener. Menarik ya. Worth it banget sih kata aku mau mentoring. Worth it banget lagi, banget banget Banget, kayak kata banget. Kak Grace tadi. Aku mau tahu dong Kak, tantangan di mentoring itu gimana? Sepadan gak sama benefitnya? Tantangannya ini, kalau yang semester 1 aku ini jadi tutor. Tutor itu kayak ngajar les lah, satu matkul ngajar sekelas. Gitu. Iya, kalau yang semester 2 aku itu kayak guru les tapi private, jadi one by one gini. One by one mentoring. Iya, kemungkinan bisa one by one. Dan aku punya 8 anak. Heeh. Nah, 8 anak ini jadwalnya kadang nggak sama semua. Susah Kadang ya. harus iya, nyesuainnya Nyesuaiinnya itu sulit. PR banget ya. bener, itu PR banget sih. Aku bisa kayak 1 minggu yang harusnya kita pertemuan cuman sekali, 2 SKS doang, aku bisa sampai 3 kali seminggu gitu, Karena 4 mereka kali. free-nya di minggu itu gitu ya. Benar, karena mereka jadwal free-nya beda-beda. Iya. Tapi berarti fleksibel ya untuk jadwalnya juga. Iya, fleksibel tergantung
kita sama-sama kosongnya Iya, gimana. pokoknya cari yang Kak Grace-nya kosong, yang mentinya atau Anak-anaknya. tutinya kosong, Bener. langsung bikin kelas gitu ya. Iya. Menarik sih. Nah, Menarik. kamu tahu sebuah fun fact gak, Kis? Apa tuh fun fact apa Kalau lagi nih? ternyata Kak Gracelyn ini juga nulis buku. Serius kan nulis buku? Oh my god, kalian Oh tahu my aja. Tahu dong, kan kita fans berat. Iya benar, dari tadi udah fans Iya, berat tadi ya. udah fans berat. Jadi judul bukunya tuh Argana, benar ya Kak? Agrana. Oh, Iya. Agrana. kembali. Agrana. Iya. Oke, nah boleh dong. Kita nih dari tadi tuh penasaran banget Kak. Isi bukunya tuh apa? Diceritain dong. Jadi simpelnya itu genrenya itu fantasi dan romance. Jadi romansa fantasi gitulah. Fave aku itu Nah, fantasi iya. romance. Iya. langsung kali di stop guys. mau. Iya, temanya kayak yang tema-tema kerajaan. Terus pemeran utama cowoknya ini aku kasih tahu premisnya aja kali ya. Boleh, iya Boleh, dong. boleh. Jadi Biar smart viewers penasaran. Biar nggak ada spoiler juga aku mau baca soalnya Tadi abis aku ini. baca. oh iya, oke, gini. Jadi ada cewek namanya Re ini Oke. jenius banget. Heeh. Dia itu bantuin pamannya nyiptain mesin waktu, mesin teleportasi waktu. gitu. Oke, I see. terus Nah, dia masuk tuh ke mesin teleportasinya. Heeh. Pas masuk tiba-tiba keluar dia udah di dunia lain. Serius. Oh, beda dimension ya. Iya, keren dimensinya banget. beda. Dan dia ketemu sama cowok ini namanya Al. Al itu dia Al. ngaku sebagai pangeran bulan. Di dahinya ada bulan, tapi dia ada tanduk juga. Tapi si Ray bisa lihat tanduk itu. Bisa, Wow. bisa. Terus bukan singkat cerita. Di sanalah cerita romansa mereka dimulai. Oke, Jadi menarik. pertama ya. kali ketemunya karena mereka nggak si Ray itu masuk ke dimensi lain itu ya. Bener. Barulah mereka ketemu. Ih, menarik ya. Indian tuh Rey-nya bakal balik ke dunia lagi. Nah, itu nggak bisa di spoil. Kalau nggak di-spoil, bisa dibaca di mana Kak kalau boleh Iya, tahu? Bisa baca di Wattpad. Wattpad, Iya, ya. Wattpad. Tapi ada buku fisiknya apa hanya berbentuk Wattpad aja? Aku lebih saranin baca dari Wattpad-nya Oh, gitu. aja. Oke Kak. Iya. Siap. Langsung aja kita buka Wattpad nanti. Mau. Nah, inspirasinya dari mana sih Kak bukunya? Oh, jadi aku kan emang suka nulis dari kecil tuh, dari nulis cerpen, Wattpad segala macem. Nah, setiap aku selesai nulis cerita, aku akan cari inspirasi lagi. Kalau yang Agrana ini, aku waktu itu scrolling Pinterest. Iya. Iya. Pinterest. Iya, aku Berarti berupa visual dong inspirasinya. iya visual. Aku scrolling kayak, iya ada istana, iya ada hutan kayak dark forest gitu. Terus kayak banyak cewek atau cowok yang punya tanduk, disitulah Wow. Inspirasinya inspirasinya terbentuk dapat, gitu ya. karakternya terbentuk. Langsung otomatis brainstorming ya Kak berarti. Bener. Ya. Keren. Bener-bener keren banget. Bayangin dari visual bisa jadi buku. Iya, guys. bisa jadi cerita. Keren banget. Nah, tadi Kak Grace udah ceritain banyak banget kegiatan yang Kak Grace ikutin. Tadi udah mentor, debat, bahkan nulis buku. Itu gimana Kak cara bagi waktunya? Sementara kan harus tetap utamain kuliah ya. Bener dong, jadi prioritas. Nah, itu gimana tuh bagi waktunya Kak? Jujur soal bagi waktu ini aku main skala prioritas. Skala prioritas. Yang pertama itu udah pasti kuliah kan, jadwal kuliah itu gak bisa diganggu gugat. Mau Benar. tiba-tiba KP pun Setuju. yang dirombak semua jadwal aku. Betul. Jadi aku taruh jadwal kuliah dulu. Terus yang kedua itu jadwal latihan. Aku punya, kalau waktu ikut lomba debat, aku punya jadwal rutin latihan debat. Oh, Iya. oke. Udah tersusun semua ya. Terus Kak, Benar. Aku kayak, oke, latihan debat jam segini, maka jadwal lainnya yang menyesuaikan. menyesuaikan karena debat udah pasti gitu ya. Iya, jadwal lain menyesuaikan. Jadi habis latihan debat mungkin sebelum latihannya aku mentoring dulu atau nugas dulu, tugas kelompok segala Langsung macam. selesai semuanya gitu ya. Iya. Skala priority gitu Pokoknya ya. diatur ya mana yang jadi prioritas, mana yang bisa mengikuti gitu ya. Terus aku lumayan strict sama jadwal teman-teman. Jadi kan aku udah buat list-listnya tuh. Aku harus latihan debat, harus ngerjain tugas, kuliah, segala macam itu udah aku list. Iya. Nanti aku buat lagi jadwal hariannya. Jadi misalnya jam 6 sampai 6:10 aku mandi. Terus Serius? iya. Beneran sedetail itu Iya, ya. aku mandi terus aku makan misalnya jam yang kuliah gak aku hitung ya. Misalnya udah pulang kuliah jam 3. Berarti jam 3 sampai jam 4 OTW pulang beres-beres segala macam lah. Jam 4 sampai jam 4:20 atau 4:30 aku makan. Wow. Nanti aku iniin lagi. Jam 4
5:30 sampai jam 6 aku nugas atau Pokoknya apa gitu. detail jadwalnya. Detail ya, jangan Iya. Saya sampai bisa ke kelewat ya. manage. Makanya bisa ke Iya. manage. Ini bisa jadi ide nih buat smart viewers Bener di rumah atau banget. dimanapun. Benar-benar penting ya untuk Skala bisa ngatur iya, waktu. betul. Skala priority dan jadwal gitu. Keren Benar banget. Pesan-pesannya dong Kak untuk smart viewers atau untuk Yes. binusian maupun yang mau jadi binusian yang masih ragu untuk aktif gitu Kak. Iya. Ke situ? Boleh ke situ. Oke. Untuk smart viewers yang pengen ikut lomba tapi kayak masih takut segala macam, pesan aku cuma satu, kayak coba aja dulu. Coba aja dulu. Highlight dari Kak Grace. Coba Iya. aja dulu. Siapa tahu kita menang gitu. Benar. Kalau gak menang kan gak rugi juga. Kita Nggak dapat rugi. pengalamannya, Iya sih, pembelajarannya. Just do it ya, Kak, Just do it pokoknya. ya. Dan kadang yang kita takutin tuh belum tentu kejadian. Kayak aku insecure, aku gak bisa gak lancar bahasa Inggris misalnya. Ternyata pas tubas teman-teman aku banyak juga yang bahasa Inggrisnya gak lancar. Jadi emang bener-bener coba aja dulu gitu coba ya. aja dulu, gak perlu perfect, yang penting coba aja Coba dulu. aja dulu. Nanti kan bakal berkembang ke depannya gitu ya. Kak. Bener. Seru banget ngobrol sama Seru Kak banget, Grace. banyak banget yang bisa Banyak dibahas banget ya. insight yang didapat. Tapi aku belum mau selesai dong sesinya. Oh iya, mau ngapain lagi kita? Aku mau ajak Kak Grace seru-seruan bareng kita. Apa nih? Oh my god, seru-seruan lagi kita. Seru-seruan lagi, udah seru, kita ajak makin seru. Nah, kita mau main games namanya Jujur Aja nih ya. Jujur aja nih ya. Jujur aja nih ya. Oke, jadi nanti Kak Grace kalau misalnya jawab pertanyaannya pakai nama gini ya. Jujur aja nih ya. Bla 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 bla. Oke. Oke, Ready jujur dong? aja nih ya. Yes, jujur Oke. aja nih ya. Bla 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 bla. Siap. Nanti akan ada pertanyaan di layar, aku akan sebutin dan Kak Grace siap dong ya buat jawab. Amin. Tegang doa dulu ya. Sesuai namanya harus jujur aja. Oke. Nah, Oke, kita pertanyaan-pertanyaan masuk ini nih. tuh dari mana nih Aubin? Oh iya, pertanyaan-pertanyaan ini tuh kita dapetin dari link NGL yang udah di-share di Instagramnya Binus TV Club Kak Grace. Dan ternyata banyak banget smart viewers yang ngisi, kayaknya pada penasaran ya, pengen Bener nanya-nanya ke Kak Grace. banget. Langsung aja ya. Boleh sebutin Kis, apa tuh? Pertanyaan pertama, gimana sih cara biar tetap kuat dan pantang menyerah meski kalah lomba? Gimana nih Kak Gimana Grace? tuh Kak Grace? Kan tadi kata-kata pesan-pesannya kan Coba just do it, coba Iya, aja coba dulu. aja dulu. Iya. Coba aja dulu. Tetap semangat meski kalah lomba. Nah, waktu kuliah sebenarnya aku ikut beberapa lomba, beberapa kali kalah juga. Cuman ini teman-teman, fun fact, aku dari SMP sampai SMA itu aktif ikut lomba. Kayak cuman beda-beda, ikut lomba baca puisi, ngedongeng, madi, Semua dicoba pidato, bener-bener iya. semua dicoba, dieksplor gitu. Semuanya Kan coba aku aja coba. dulu. Coba aja dulunya bener-bener semuanya dieksplor. Iya, sampai OSN, bukan OSN, Olimpiade Matematika aku coba, Iya, OSN Olimpiade Matematika Fisika ya, Kak. aku coba, Oh my god. dan gak ada yang menang. Kan dicoba Jadi aja yang coba penting aja ya. dulu. Pengalamannya itu yang lebih penting kan. Iya, itu aku gak menang. Cuman kalau ditanya apakah aku berkecil hati, aku enggak sih, aku gak ngerasa berkecil hati. Menurut aku ada beberapa faktor yang membuat aku tetap semangat. Yang pertama, punya support system teman-teman. Nah, punya Iya support itu penting system. sih. Nah kalau dari Kak Grace Iya. support systemnya siapa tuh? SMA, kalau sekolah jelas guru-guru ya, Oh iya, guru-guru benar, ada. Kalau di Binus ini, dari jurusan lebih tepatnya. Waktu aku latihan debat, aku ini dibantu sama Kak Geri, sama Kak Tiwi, itu dosen aku. Bener-bener membimbing gitu ya. Iya, diajarin banget. Terus yang tadi Kak Budi bantuin aku duta bahasa, dari riset segala macem. Itu ngebantu banget sih. Terus dari SSO Binus juga bantu dari segi pendaftaran, Iya. kendaraan segala macem. Dimudahkan terus Pokoknya ya, Kak. semuanya disediakan, tinggal kakak siapin diri gitu ya. Iya. Dan yang aku sukanya, dosen aku itu gak kasih pressure. Jadi katanya kalian bisa masuk final aja itu udah bagus. Hebat Jadi ya. kayak kalian udah setara sebenarnya kemampuannya. Menang atau enggak itu hoki aja Iya, gitu aja. katanya. Iya. Iya, jadi bahkan dibilangnya kalian jangan ke pressure ya, kalian gak wajib menang kok. Kalau kalah kita coba lagi. Baik banget. Iya. Malah itu yang bikin tambah semangat ya Kak. Bener, karena diperbolehkan kalah dan diperbolehkan belajar lagi. Iya. Benar-benar. Jadi ya ngikutnya ya emang santai aja gitu ya. Wow. Iya, keren, mungkin keren. buat teman-teman yang
ikut lomba terus kalah kayak gak apa-apa, it's okay, semangat aja. Kan nanti Semangat masih ada aja. kesempatan Iya, lain benar. gitu. Yes, setuju banget sih. Iya, gak usah pressure gimana lah. Iya. Yang penting Coba aja aja dulu. kita lanjut yuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, do you consider yourself as lucky or determined? Nah, gimana tuh? Oke, pakai ini. Jujur aja nih ya. Tadi ketinggalan. Penting banget. Jujur aja nih ya. Kalau aku sendiri aku merasa beruntung banget. Pertama karena aku kuliah di BINUS. Ini bukan promosi ya. Bukan Oh, promosi. bukan promosi, tapi emang beneran gitu ya. Karena BINUS itu support banget mahasiswanya. Aku ikut duta bahasa kan ya. Kenapa aku beruntung? Karena aku di BINUS. Aku ikut duta bahasa dan aku ketemu mahasiswa dari univ lain. Iya. Ternyata mereka itu gak di support aku di support BINUS. Segitunya gitu ya. Kayak mereka dari kendaraan gak disupport, aku disupport diantar PP, pulang pergi pakai mobil BINUS yang ada tulisan yang ada BINUS ya. logonya besar itu warna biru gitu ya. Terus aku waktu pengerjaan kerida duta bahasa ini juga dibantu dosen. Itu sih yang aku merasa beruntung karena aku di sini. Terus yang balik lagi, aku punya support system yang wah banget. Bener, Selain bener. dosen aku tadi, sebenarnya ada juga ada lagi. Siapa tuh? Teman-teman Teman-teman sih. dari bidang akademik. Aku sebut ya namanya. Boleh dong. Teman-teman aku kayak ada Mei, Lexa, Nadine, terus sekarang Audi sama Tari. Aku sekelompok melulu sama mereka dari semester 1 sampai semester 4 dan mereka untungnya enak banget buat diajak kerjasama. Menurut aku itu yang bikin IPK aku tetap stabil juga sih. Karena didukung sama lingkungan yang memang mau berkembang juga ya. Bener, dari lingkungan kelas aku udah kayak gitu, teman-teman sekelompok aku. Lalu aku punya juga temen namanya Excel. Dia itu kayak suportif banget. Aku gak tahu kenapa dia sepercaya itu kalau aku bisa menang. Kalau aku ikut lomba aku bilang ke dia, kamu pasti menang. Dia langsung support kamu 100% ya. Iya, Dan benar menang. sih. Aminnya gitu. Keren sih. Di saat aku sendiri gak percaya sama diri aku sendiri, dia bisa loh nyemangatin. Gak tahu ya dia kepercayaan dari mana, tapi itu membuat aku ikut semangat. Jadi menurut aku beruntung banget karena satu, aku kuliah di BINUS dengan segala fasilitasnya. Dan dua, aku punya support system tadi dari dosen, kemudian teman-teman sekelompok aku dan Excel itu. Benar sih. Emang support system itu penting banget ya, sampai akhirnya kita bisa mau mencoba itu pasti dari dukungan lingkungan kita juga ya. Seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Grace. Seru banget. Tapi sayangnya that's all for jujur aja nih ya. Serius selesai. Benar-benar ngobrol-ngobrolnya seru banget. Bener insightful. Pertanyaan-pertanyaan dari smart viewers juga seru-seru ya. Iya betul. Tadi kita udah bahas apa aja sih, Kis? Banyak ya. Banyak banget. Mentoring, terus duta bahasa. Debat, aku sampai lupa saking banyak. Saking banyak ya, benar-benar. Dan Sampai banyak nulis buku insight juga. yang baik-baik ya. Iya, banyak banget insight yang baik-baik. Tapi sayang banget nih kita udah di penghujung acara hari ini. Boleh dong Kak Grace untuk menutup acara ini. Podcast ini kok jadi acara. Oh iya, kok jadi acara. Podcast ini. Boleh dong Kak kasih pesan untuk smart viewers nih Kak. Boleh tuh pesan apa untuk ya smart pesannya viewers. Kan tadi pesan untuk yang ragu, mahasiswa yang ragu untuk aktif ya. Coba aja dulu. Nah ini kalau untuk smart viewers. Apa ya? Bentar. Ini lumayan kalau duta bahasa nggak ada waktu buat. Oh iya lagi. Bahasa 2 menit nih. Oke, untuk semua smart viewers, terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga menginspirasi dan terus semangat untuk menjalani kehidupan sekolah maupun kuliahnya. Dan tetap nonton program-program dari BINUS TV Club. Yeay, seru banget. Thank you Kak Grace. Terima kasih so juga much Kak Grace udah nemenin kita ngobrol dan insightfulnya banget-bangetan sih ini. Betul. Benar-benar membuka wawasan aku sama Bilkis banget ya. Nah, kita udah di penghujung acara nih Grace. Iya nih. Sedih banget. Sedih.
Gak berasa Nangis. ya. Nah, untuk smart viewers di rumah, kita sudah di penghujung podcast Around Binus Talk. Jadi smart viewers jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe acara dari program-program Binus TV Club. Dan juga jangan lupa untuk kepoin Instagram, TikTok, dan X Binus TV Club. Yes, that's all from us. ABT, ABT, Albin, Bilkis, thank you. Bye-bye.